Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Bapak, saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada sore ini saya bisa menyapa kembali para mahasiswa ya. Biasalah di awal-awal pertemuan, awal-awal semester, sesinya sesi motivasi atau provokasi ya, gitu ya. Nah, tadi barusan itu saya sudah kirim ke WA grup masing-masing buku ini Introduction to Islamic Economic. Jadi bagi prodinya yang tidak terlalu relevan dengan buku ini, mohon mohon untuk jadikanlah panduan ini juga berguna andai bukunya nanti relevan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi ini yang penting ini naskahnya berbahasa Inggris itu dulu ya. Naskahnya berbahasa Inggris. Jadi ada kelas saya mengajar studi naskah bahasa Inggris ya untuk muamalah. Nah, itu. Jadi buku ini dikirim untuk prodi itu dan ya silakan digunakan. Oke. Nah, tadi di WA group itu saya minta semua yang sudah menerima kiriman PDF ini menguploadnya ke Google Drive masing-masing. Ya, jadi ini saya sudah upload di Google Drive saya ya. Ini Google Drive saya, ini saya upload, kemudian saya buka. Nah, jadi seperti ini cara bukanya. Nah, kemudian Ibu Bapak Saudara, bagi yang belum Chrome Google Search Engine-nya, mohon dipasang dulu Google Chrome-nya. Setelah dipasang, kemudian diinstal Immersive Reader-nya. Ya, tadi saya sudah kirim linknya. Tadi saya sudah kirim linknya dan kalau sudah masuk ke Google Drive, kan sudah diupload ya bukunya, yang PDF itu sudah diupload, dibuka tampilannya seperti ini, kemudian diklik. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk bacanya klik yang ini nih. Ini tanda apa? Tanda printer ya. Ini ada tanda printer nih. Ini klik. Nah, jadilah seperti ini tampilannya. Sekarang mari kita baca buku ini. Singkat cerita lah ya, kita gunakan buku ini untuk dijadikan rujukan utama studi kita. Ya. Oke. Kita buka halaman, nah inilah ya, halaman ini ya. Gitu. Kita ingin baca ini ya dengan bantuan Immersive Reader. Oke, caranya ini kita blok terlebih dahulu. Nah, ini saya perbesar dulu ya biar enak ya. Ini kita blok terlebih dahulu. Oke. Terus klik kanan. Klik help me read this. Ini ya. Oke. Sudah. Oke, kita klik ini. Jadi yang sudah install Immersive Reader-nya pasti muncul di sini nih. Oke. Nah, kita tes dulu, kita klik play. Ya. Ini ada tombol play. To get started, just select some text on your website, right-click it, and choose Help me read this. Oke. Itu ya. Balik lagi, ini exit ya. Klik yang ini nih. Oke, sekarang kita klik kanan. Help me read this. Nah. Ya, dapat ya. Nih. Dapat. Oke. Kita pilih ini nih teks preferensinya, kita pilih yang agak kecil ya, biar semua teksnya kebaca. Ini ya. Ini semua teksnya kebaca kan? Oke. Kalau kita ingin tahu gimana caranya baca pronunciation bahasa Inggrisnya yang benar, nah, langsung kita blok atau langsung kita klik aja ini nih. Ya, kita klik ini.
The Wiley Finance series contains books written specifically for finance and investment professionals, as well as sophisticated individual investors and their financial advisors. Book topics range from portfolio management, e-commerce, risk management, financial engineering, valuation, and financial instrument analysis, as well as much more. For a list of available titles, visit our website at Ada namanya juga kelas lain. 7. Angkatan kalian ada kan? Publishing company in the Ada United yang mungkin dari offices in North America, Europe, Australia, and Asia, developing and marketing print and electronic products and services for our customers' professional and personal knowledge and understanding. Terus ya. Jadi kita ini ibaratnya namanya kelas berita dalam bahasa Inggris lah. Jadi konten bukunya itu bisa kita dengarkan, ya, tanpa harus kita baca sambil kita belajar. Oh ternyata kayak gini ya, ini dibacanya services ya, gitu. Tidak harus selalu services ya. Ternyata dibacanya services. Oke, kita boleh pilih pembacanya Mel, ya, pembacanya Mel. Ya, oke. Dan voice speed-nya, Anda yang tadi terlalu cepat, kita bisa turunkan ke sini. Ya, mari kita klik. The Wiley Finance series contains books written specifically for finance and investment professionals, as well as sophisticated individual investors and their financial advisors. Book topics range from portfolio management to e-commerce, risk management, financial engineering, valuation, and financial instrument analysis, as well as for a list of available titles, visit www.wiley.com. Founded in 1890, John Wiley & Son is the oldest independent publishing company di sana username sama password with offices in passwordnya nggak bisa ya? Bisa. Wiley was globally committed to developing and marketing products and services for our customers' professional and personal knowledge and understanding. Oke. Jadi itu ya. Oke. Nah, sekarang Brandon itu bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris kan. Nah, gimana caranya biar kita tahu bahasa Indonesianya? Nah, ini. Ini ada reading preferences. Ini ya. Choose language. Bahasa Indonesia. Ini ya. Kita pilih Indonesia nih. Dokumen. Kita udah buka cabang Hong Kong, tapi nggak dilarang. Nggak ada orang yang mau berangkat ke Hong Kong. Kelamaan Ustaz dari Hong Kong, tapi mahal. Padahal teman-teman kita di Hong Kong siap membiayai. Yang ditulis khusus untuk para profesional keuangan Dan Hong Kong itu punya nuansa sendiri. berkisar dari Yang manajemen ada di PUI yang ada di Hong Kong itu adalah TKW, para TKW. jasa keuangan, penilaian instrumen keuangan, serta banyak lagi. Yang tersedia, kunjungi situs web kami di www. Didirikan pada tahun 1807, John Wiley & Sons adalah perusahaan penerbitan independen tertua di Amerika Serikat. Dengan kantor di Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Asia, Wiley secara global berkomitmen untuk mengembangkan dan memasarkan produk dan layanan cetak dan elektronik untuk pengetahuan dan pemahaman profesional dan pribadi pelanggan kami. Nah, dapat ya? Gitu. Jadi itu seluruh buku kita bisa baca cukup dengan mendengarkan.
Gitu ya. Jadi itulah itulah Internet of Things ya. Immersive reader namanya ya. Tuh, jadi itu. Nah, sekarang bisa di copy paste nggak? Bisa. Gimana caranya? Mari kita copy paste. Ya. Nih, jangan klik kanan ya. Kontrol C aja. C masuk ke Microsoft-nya belum, sorry. Nah, inilah ya. Sambil nunggu Microsoft Word-nya muncul. Nah, sini aja ya. Sambil nunggu Microsoft-nya muncul. Oke. Oke, kan di sini. Kawan di sana banyak pencurian motor, coba nanti. Ngajar perbedaan datang. Lu berarti saya mau Ya. Dapat ya? Nih. Yang tadi kita copy, dapat sini. So ini Microsoft Word-nya masih loncat-loncat. Tuh. Oke, sekarang kita coba lanjutkan. Ini layar masih terlihat? Masih, Pak. Oke. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Economic system. Nah, ini ya. Kita butuh narasi economic system. Oke, kita blok ini. Di sini ya. Klik kanan. Klik kanan. Klik help me read this. Bantu saya membaca ini. Kita klik. Nah, kita kecilkan biar semua naskahnya terbaca. Biar semua naskah terbaca. Itu tadi pagi-pagi kita belajar studi naskah ya. Oke. Oke. Play. Over the years, a number of different economic Oke, dan seterusnya. Terjemahkan. Choose a language. Pilih Indonesia. Aduh, ini baru muncul. Mana ini. Pilih dokumen. Jangan by word ya, pilih dokumen. Langsung terjemahkan. Oh, overnya tadi itu ya. Ini O-nya kelewat tadi. Kemarin apa? Tadi itu. Tadi. Oke. Kita baca. over tahun, sejumlah ideologi dan sistem ekonomi yang berbeda telah diusulkan dan dipromosikan. Seperti kebanyakan hal lain dalam kehidupan, ekonomi memiliki umur simpan yang terbatas dan berkembang seiring waktu. Ngeliatnya di mana tadi? Dunia Barat, terutama di Amerika Serikat, mungkin tampak unggul. Ia menerima sejumlah guncangan pada dasarnya.
krisis keuangan 2007 hingga 2008 dengan kejatuhan yang luas dan kebangkitan pesat Cina sebagai kekuatan ekonomi telah menimbulkan pertanyaan baru dan mendasar tentang arah jangka panjang dan kelangsungan hidup sistem kapitalis campuran laissez-faire yang dipraktikkan di Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Oke, over tadi O-nya gede ya. Nah, mana over itu is. Nah, ini ya. O-nya dianggap apa? Dianggap gambar. Kesininya jadi O tuh, tidak terjemahkan. Oke. Tadi kita sudah terjemahkan. Just language. I by dokumen. Oke. Ininya kita kecilkan. Nah, gitu. Oke. Ini kita blok, Ctrl C, masuk ke naskah kita. Oke, terlihat saya buka MS Word. Halo. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Wah. You admit all. Oke, kita pastikan hasil terjemahannya. Ah. Oh, yang tadi itu, yang barusan sudah, yang tadi, ini yang tadi ya. Oke, sudah yang barusan itu mana? Nah, ini. Kita blok, Ctrl C, Ctrl V-nya di sini. Panjang tahun. Oke. Ini biar nggak muncul merah-merahnya, klik Indonesian, do not check spelling. Nah, oke, ininya perbesar biar enak bacanya. Nah, itu ya. Oke. Seperti itu. Nah, tentu saja kita membutuhkan rujukan. Rujukan yang pertama ya buku tadi kan, gitu. Sejumlah ideologi dan sistem ekonomi yang berbeda telah diusulkan untuk dan dipromosikan. Oke. Seperti kebanyakan nanti ini di parafrase ya. Oke, nanti ada itunya apa? Ada toolsnya untuk parafrase ya. Oke, guncangan sistem ekonomi kapitalis campuran. Nah, ini ya. Pada tahun 2014. Oke. Ini kita copy. Menerima guncangan. Kita masuk ke Google Scholar. Atau ke Google Translate dulu deh. Balikin lagi yang tadi ya. Gak apa-apa. Ini paste. Mengalami guncangan, shock ya, guncangan. Oke.
Oke, ini oke, kita tukar dulu ya, lokir dulu. Ini jadi Inggris ya di sini. Nah, untuk apa? Kita bisa gunakan Wordtune ini nih. Ini ya. Ini terlihat yang ungu itu Wordtune ya. Ini dulu. Untuk apa? Nah, Western mixed capitalist market were shocked in 2014. Nah, kan bisa ini. Parafrase agar tidak copy paste chipless 100%. Itu. Sekarang ini kita ambil. Ya. Ini kita ambil, copy, masuk Google Scholar. Oke. Masuk Google Scholar, pastekan di Google Scholar. Paste. Search. Nah. Oke. 2014. Kita nyari yang 2014-nya ya. Oke, nggak ketemu nih 2014. Soalnya ini data ini ya 2014 itu. Oke. Jangan 2014 ya. Shock in. Nah, ada yang dekat nggak? 2014-nya kita tutup dulu ya. 94, 96, 2020. Nggak muncul 2014. Tetap 2014-nya harus ada biar enak. Oke. Kita coba capital market 2014. Nah, ini. Ya. 2014 ada nih. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Oke, ada satu lagi kita coba masuk di Google Books. Pastekan. Nah. Nah. Oke, that a shock in. Oke. Anggap saja ini ya. Anggap saja ini kita gunakan. Oke. Kita buka. Halaman 52 ya. Halaman 52. Oke. Oke, kita aktifkan dulu Zotero-nya. Ini kita bikin dulu folder studi naskah bahasa Inggris. Studi naskah bahasa Inggris. Nah, oke ya. Oke, ini masih kosong. Masih kosong, kita kembali ke sini. Kita klik ini nih. Langsung saving to studi naskah ya. Kita buka. Nah, lihat. Oke, autornya ada, book, title, dan seterusnya. Publishernya ada, dan seterusnya. Oke. Kita klik ini. Copy. Tadi halaman berapa? 52 ya. Nah, halaman 52. Kita masuk ke naskah. Nih. 2014. Nah, ini. Kita klik Zotero. Kita klik Add Edit Citation.
Kalau nggak muncul. Tadi. Oke, kita pilih Chicago manual. Boleh pilih apapun ya. Cuman karena skripsi, tesis, disertasi kita gunakan footnote, kita pilih ini, kita klik OK. Oke, kita pastikan. Oke, kita klik ini. Kita klik lagi untuk memasukkan halaman 52. Enter, enter. Jebret. Dapatlah. Haha, gitu ya. Dah tuh. Dapat tuh. Ya, ini rapikanlah sedikit. Oke. Singkat cerita selesailah makalah kita, artikel kita, skripsi kita, tesis kita, disertasi kita. Singkat cerita ya. Tuh, kita tinggal ngetik daftar pustaka. Oke. Nggak usah ngopi dari sini, klik aja ini. Nih, nggak usah ini dipindahkan ke atas, ini aja klik. Cepet. Oke, tunggu sebentar. Agak lemot komputernya. Jangan cari waktu itu kosong. Bedanya awatnya ke bumi mah. Klik ini. Ruangan berawan. Yang diklik itu, nah kan, muncul. Tuh, Departemen International Monetary Fund Western Hemisphere, Meksiko, Selected Issues. Itu tadi yang saya katakan, nggak boleh menyingkat nama. Jadi kalau departemen ini disingkat jadi D saja, ini masih mending nih, depth. Ya, depth ya. Nah, ini masih mending muncul. Itu. Nah, sekarang kita edit dulu yang ininya nih, biar nggak depth nih. Nah, ini ya. Ini jadi departemen. Di sini kita edit nih. Di departemen. Nah, ini ya. Dah, nih departemen. Kita balik ke sini. Di refresh, ininya berubah sendiri. Jangan diketik di sini ya. Ininya aja refresh. Spread. Ya, tuh. Berubah dengan sendirinya. Ini berubah, ini berubah. Halaman 52. Begitu seterusnya. Gitu ya. Jadi sore ini kita belajar menggunakan immersive reader. Caranya seperti tadi. Dengan immersive reader kita menjadi dapat bantuan mendengarkan apa yang ada dalam isi buku itu. Ya. Jadi bisa kita dengarkan itu. Itu kan yang barusan kan bisa direkam segala macam gitu kan. Itu. Jadi satu buku bisa direkam. Ya, bisa dibunyikan suaranya. Jadi audio books. Nah, gitu sementara. Ya, sementara sampai sini dulu. Gitu. Wih, ternyata ada 30 peserta. Wah, luar biasa ini. Ya, ada 30 peserta, luar biasa. Ini kan saya rekam ya. Nanti biasa saya upload bagi yang terlambat datang dan lain sebagainya. Silakan disimak di YouTube. Ya, terima kasih untuk kelas ekonomi makro S2 ekonomi syariah, ekonomi Islam pasca ya. Jadi sore ini saya ngajar di ekonomi makro, di ekonomi Islam, mata kuliah ekonomi makro S2 pasca. Itu, ada yang mau ditanyakan? Belum, Prof. Gimana? Silahkan. Itu bisa diikuti ya. Kalau belum bisa diikuti ya silakan kembali tayangannya disimak ya, diikuti sedikit-sedikit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan.
Jadi untuk mahasiswa pasca, mohon maaf minggu depan kayaknya saya di S1 full ya sampai sore ini. Kan sore ini ada di S1 nih saya ini. Ya. Ibu Anissa ada nggak? Ada, Pak. Oh, ada ya. Hadir, Prof. Ada 2 Anisanya. Ibu Anissa. Jadi akhirnya masuk link ya. Masuk link. Oke, nggak apa-apa. Iya. Saya ini pasca, Dok. Ya, Oh, Prof. Iya. Ya, Nah, ini S3. jadi Ya. ada sekian Anissa ya di sini. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Kurang lebih seperti itu bagaimana kita memperlakukan naskah. Bagaimana kita memperlakukan rujukan. Andai ada kendala waktu ya. Tadi kan kita bicara scarcity ya. Kelangkaan, keterbatasan. Itu tidak ada keterbatasan mutlak. Yang ada hanya keterbatasan relatif. Ya, sore ini kita jadi belajar ekonomi itu belajar kehidupan sehari-hari lah ya. Belajar ekonomi itu belajar kehidupan sehari-hari. Mohon maaf juga untuk kelas Jogja, barangkali ada yang menyimak kelas Jogja. Kelas Jogja kan mata kuliahnya hadis, sama dengan kelas S2 ilmu hadis di UIN Bandung nih. Jadi link ini juga saya kirim ke Jogja dan ke prodi ilmu hadis ya. Yang Jogja prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir, yang Bandung prodi ilmu hadis. Sama lah ya memperlakukannya, cuman ini contohnya aja buku ekonomi. Kenapa? Karena sore ini saya dapat jadwal ngajar di kelas ekonomi dan di muamalah. Jadi bukunya yang ditampilkan buku ekonomi. Insya Allah nanti dalam tayangan berikutnya kita gunakan buku hadis lah ya. Ada tuh banyak yang, kan saya kemarin udah kirim ke Jogja tuh ya. Tulisannya siapa? Motsky, Juinbol ya. Tulisannya Al-Zomi itu kan ada yang dalam bahasa Inggris dan kita bisa gunakan sebagai contoh bagaimana kita bisa memahami teks naskah yang berbahasa asing itu dengan bantuan immersive reader sekaligus penerjemahannya. Begitu. Oke, cukup. Kalau cukup, saya mohon izin istirahat. Ya, udah kering nih. Udah kering apa? Tenggorokannya lumayan kering. Gitu. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, sampaikan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini Ya, dulu. Prof, mohon izin bertanya. Dari kelas C, kalau absen nanti di manual aja. Halo. Nggak usah tanya absen, Pak. Nggak usah tanya absen, Pak. Mohon maaf ya. Nyantai aja, nyantai. Kuliah kita 7 kali dalam seminggu, Pak. Itu. Siap. Masih kurang, kita tambah lagi, Pak. Oke. Siap. Oke. Siap. Oke, kalau gitu kita cukup dulu lah ya. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi bisabilil haq. Nasrun minallah wa tunqari wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.